Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sekalian. Salah satu antaranya adalah nikmat sehat, yang dengan nikmat ini maka pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di majelis ini. Untuk materi kita pada malam ini kita sudah memasuki bab yang ke-25 nih. Kelima yaitu bab tentang bayan syai'in min anwa'i asyhar. Penjelasan tentang macam-macam sihir. Kita kemarin sudah membahas tentang hukum sihir. Lalu apa had bagi seorang penyihir, hukumannya apa dan hukum sihir itu apa sudah kita bahas. Nah, sekarang apa yang termasuk sihir itu apa saja? Atau sihir itu ada macamnya apa saja? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu dan Adik sekalian. Mari kita lihat bab yang ke-25. Untuk menjelaskan ini saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pertama-tama mengutip satu hadis dari Nabi SAW, dan hadis ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i juga Musnad Ahmad bin Hanbal. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf. Bercerita kepada kami Auf an Hayyan bin Ala, dari Hayyan bin Ala. Haddatsana, bercerita kepada kami Qatn bin Qabisah, Qatn bin Qabisah an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Qabisah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal iyafata wat turqa wat tiyarata minal jibti. Kata Nabi, sesungguhnya al-iyafah, apa itu iyafah? Au mengatakan makna al-iyafah yaitu jazrut tayr. Jazrut tayr itu artinya menerbangkan burungnya. Dengan cara dilempar, ada burung lalu dilempar, jazrut tayr, romang, atau diterbangkan. Itu iyafah. Wat torqo, apa itu at-torqo? Au mengatakan at-torqo yaitu al-khattu yukhattu lil ardi, membuat garis di tanah atau di pasir. Wat tiyarah, dan tiyarah itu asal katanya dari kata to'ir. To'ir itu burung. Ini hampir sama dengan iyafah, tapi ada bedanya sedikit. Makna tiyarah lebih umum daripada iyafah. Tiyarah itu bagian dari khurafat, tahayul. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kata beliau, tiyarah itu adalah at-tasya'umu bimar'iyin aw masmu'in, perasaan tidak yakin. At-tasya'um itu lawan katanya tafa'ul. Tafa'ul itu
eh, merasa apa yang akan dilakukan baik. Nah, tasya'um itu merasa apa yang akan dilakukan tidak baik. Tasya'um. Nah, jadi at-tasya'um bimar'in aw masmu'in, dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, atau wakila at-tasya'um bima'lumin mar'iyan kana aw masmu'an aw zamanan kana aw makanan. Merasa tadi khawatir dengan sesuatu yang diketahui, baik sesuatu yang terlihat, yang terdengar, atau waktu atau tempat. Itu at-tiyarah. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Nah, ini makna umum dulu ya. Itu makna at-tiyarah. Tadi kata Nabi, sesungguhnya iyafah, kemudian at-tor dan at-tiyarah minal jibti. Kita udah bahas pada bab sebelumnya bahwa menurut tafsir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata al-jibtu itu adalah as-sihr. Ini artinya berarti al-iyafah wa tor wa tiyarah min as-sihr, merupakan bagian daripada sihir. Meskipun di sini dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, makna al-jibtu qala al-Hasan al-Basri, maksudnya rahimahullah, seorang tabi'in, makna jibt adalah rannatus syaitan. Rannah artinya al-wahyu minasyaitan, bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Sanad hadis ini baik menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mengatakan ini dalam kitab sahih. Nah, meskipun ada sebagian ulama mengkritik hadis ini, Syekh Al-Albani mengatakan dhaif secara sanad, maka disebutkan dalam kitab Dhaiful Jami'. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan memang dalam sanadnya ada kelemahan, tetapi matanya sahih. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, mari kita bahas satu-satu sekarang. Jadi 3 perkara. Ini tadi al-iyafah wa tor wa tiyarah, itu bagian daripada sihir. Minas sihri au ranatu syaitan, bisikan syaitan. Jadi sihir itu ternyata macamnya banyak. Saya sebutkan ada 3 setidaknya. Iyafah. Jadi iyafah itu dulu orang-orang Arab, mereka punya kebiasaan ketika akan melakukan sesuatu, maka mereka akan menerbangkan seekor burung. Nah, kalau burung ini terbangnya ke kanan, nah mereka yakin, katakanlah mau safar gitu, mau melakukan safar, perjalanan mereka ini akan baik-baik saja. Kalau mereka mau dagang, berarti dagangnya bisa untung. Kalau burung tersebut terbangnya ke kanan, yaminan. Tapi kalau burungnya terbangnya ke arah kiri, maka mereka menganggap, wah ini berbahaya. Jadi safar tidak boleh dilakukan. Kalau mau jualan nggak boleh. Tutup toko karena akan rugi. Paham ya? Itu iyafah namanya. Jadi meyakini sesuatu berdasarkan kemana arah terbang seekor burung. Untung ruginya suatu dagangan dilihat dari kemana burung terbang. Celaka atau selamatnya suatu safar diukur berdasarkan kemana arah seekor burung terbang. Itu iyafah namanya. Di kita ada atau tidak Bapak Saudara? Gak ada. Ada yang kayak gitu? Hah? Orang Cina ya biasa ada. Kalau orang Jawa nggak ada ya? Atau mungkin ada tapi dalam bentuk yang lain barangkali ya. Nah ini makna iyafah. Jadi aqassu minat at-tiyarah, minat tiyarah. Ini bersalian. Kemudian kalau burung itu nggak ke kanan nggak ke kiri, terbangnya lurus, ulangi. Diulangi sampai ke kanan atau ke kiri. Kan aneh. Tapi dulu terjadi seperti itu ada. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah ini bagian daripada sihir yang seperti. Jadi kalau ada orang melakukannya, berarti itu adalah
minal jinni aw min ranati syaitan, dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan. Maka apabila dipercaya dia termasuk sihir, dan sihir itu min sab'il mubiqat. Nah, kemudian yang kedua, torq itu dari kata torik. Torik itu artinya jalan. Makna asal torik itu jalan. Jadi di Arab dulu, bangsa Arab pada zaman Rasul dan sebelumnya, para dukun itu untuk mengetahui nasib seseorang, biasa mereka membuat garis-garis di pasir atau di tanah. Itu seakan-akan membuat jalan gitu ya. Membuat jalan di tanah. Nah, nanti dari situ mereka akan menentukan, oh ini baik, oh ini buruk, dan seterusnya. Ya, ada orang misalnya wanita dilamar oleh seorang laki-laki. Datanglah ke kahin, ke seorang dukun, lalu kemudian si dukun itu membuat garis-garis. Yang hitung-hitung garis, yang buat dia sendiri, yang hitung dia sendiri, yang menentukan dia sendiri. Lalu kemudian dia bilang, oh ini baik, oh ini enggak baik, berdasarkan garis yang dia buat sendiri di atas jalan atau di atas pasir. Nah, itu namanya at-turq. Lalu dipercaya bahwa cara-cara seperti itu bisa membantu menentukan seseorang, membantu seseorang untuk menentukan keputusan lanjut atau tidak lanjut. Nah, itu torq namanya, torq. Mereka menganggap ini bagian daripada ilmu gaib. Untuk bahkan dengan membuat garis bisa diketahui nasib atau masa depan seseorang. Perwujudannya di zaman sekarang barangkali lewat garis tangan ini ya. Kalau garis tangannya begini-begini, maka nasibnya akan seperti ini. Oh, kalau begini nasibnya begini, jodohnya begini. Nanti masalah ekonominya seperti ini dan seterusnya. Nah, itu bagian dari at-torq. Wa hadza minal jibti. Ini termasuk bagian dari sihir. Dan itu ada di zaman sekarang tadi yang meramal. Nah, kata ramal itu dari bahasa Arab itu ramal. Dari kata romlun itu pasir, buat garis di pasir. Meramal itu sebenarnya dari bahasa Arab. Nah, jadi orang dulu buat garis di pasir untuk mengetahui, oh nanti masa depan seperti ini. Lalu diadopsi oleh bahasa kita, meramal itu berarti meramal masa depan seseorang. Itu asalnya dari kata pasir. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Tapi tidak setiap membuat garis itu bagian daripada sihir. Karena Rasul pun pernah waktu menjelaskan sesuatu kepada sahabat mengilustrasikannya dengan membuat garis. Nah, ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok-bengkok. Jalan Allah ini, Rasul menjelaskan kepada para sahabat. Atau membuat garis untuk sutroh sholat. Misalnya dalam satu hadis dari Abu Hurairah kata Nabi, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian sholat, "falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an," maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Fa'in lam tajid, kalau dia tidak punya sesuatu, misalnya ada tembok, ada tiang, tidak ada sesuatu lah yang ada dimensi tingginya, falyansib asan, hendaklah dia menancapkan tongkat asal. Fa'in lam yakun atau fa'in lam yajid, kalau dia enggak ada tongkat, tidak ada anak panah, tidak ada atau yang sejenisnya enggak ada, mau sholat, maka kata Rasul, fal yakutto khattan, maka hendaklah dia membuat garis sebagai sutra. Summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian kalau dia sudah buat garis di depannya, maka tidak akan merusak sholatnya kalau ada orang berjalan di depan garis tersebut. Hadis akhrajahu Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis ini tadi ada fal yakutto khattan, membuat garis. Ini boleh. Beda dengan membuat garis untuk meramal nasib seseorang. Sedikit penjelasan tentang hadis ini.
Ada sebagian orang kemudian mengatakan bahwa sutro itu boleh hanya sekedar garis, sutro sholat. Dalilnya ini, karena di akhir hadis tadi mengatakan fal yaqut khatta. Hendaklah dia buat garis. Lam aula yadurruhu syai'un man marra baina yadayhi. Tidak akan merusak sholatnya sesuatu yang berjalan di depan dia atau di depan garis. Bapak Ibu sekalian, nah, pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa garis cukup sebagai sutro, ini maaf melebar sedikit ya, tapi saya kira penting. Itu ya, yang mempermudah itu, udah bikin aja garis sudah cukup, sajadah sudah cukup jadi sutro, karpet sudah cukup jadi sutro. Nah, itu adalah pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan sutro. Sutro itu harus ada dimensi tingginya, meskipun tipis seperti anak panah, yang penting ada tingginya. Atau dalam hadis yang lain ketika Rasul ditanya, Rasul mengatakan seperti sandaran pelana unta, ka mukhirati rahal. Atau dalam riwayat yang lain seperti anak panah ditancapkan. Nah, maka garis seperti ini sajadah atau karpet itu belum cukup jadi sutro. Kecuali kalau kita merujuk kepada hadis ini, kecuali memang tidak ada tembok, tidak ada tiang, tidak ada. Ini kan ada tembok, ada tiang. Jadi kalau ada orang di masjid ini mau sholat, lalu dia tidak mendekat ke sutro, nah maka sholatnya itu tidak sempurna. Kata Rasul, idza shalla ahadukum falyadnu ila sutrati. Apabila salah seorang di antara kalian mau sholat, hendaklah dia mendekat ke sutro. Ada tembok mendekat ke sini atau tiang. Nah, itu sutro. Kalau enggak ada tembok, temboknya full, ada orang semua di sini, kita nggak bisa mendekat ke tembok. Di depan belakang tiang ada orang juga. Katakanlah kita bicara dalam keadaan normal gitu ya. Sok rapat, terus itu. Lalu kita mau sholat, gimana? Maka jadikanlah orang di depan kita yang sedang sholat sunnah atau sedang zikir sebagai sutro. Dulu sahabat begitu. Ketika nggak menemukan tempat di belakang tembok atau di belakang tiang, maka mereka meminta sahabat yang lain, aku jadikan engkau sebagai sutro. Itu disebutkan dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin fi Aqwail Musallin, riwayat-riwayat tentang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau sholat sunnah, usahakanlah mendekat ke sutro, mendekat ke sutro, ke tembok atau ke tiang. Kalau enggak ada di belakang orang yang sedang zikir, jadikan dia sebagai sutro. Jangan mudah-mudahan ada sajadah, kan ada garis. Ini yang disebutkan oleh Nabi, itu kalau nggak ada apa-apa, tongkat nggak ada, yang lain nggak ada, tembok nggak ada, orang nggak ada, di padang pasir, pakai garis. Kalau seperti kita di sini, ada tembok, ada tiang, ada orang, maka itulah yang kita jadikan sutro. Nah, sedikit ya, melebar tapi saya kira penting. Yang ingin kami sampaikan, betapa penting sutro bagi kita yang mau sholat, karena itu akan menyempurnakan pahala sholat kita. Kalau tidak, maka sholat kita tidak sempurna, bahkan bisa batal jika yang lewat anjing hitam atau keledai atau wanita yang sudah balik, bisa merusak sholat kita tidak sah. Tapi selain itu, kalau yang lewat misalnya ada anak kecil atau ada orang lain lewat, sholat kita pahalanya tidak sah. Ini kalau kita tidak pakai sutro. Tapi kalau udah ada sutro, misalnya itu tempat baca Quran ya, kayu itu, kita taruh di sini, kita sholat di sini, kayu itu kita taruh, ada orang lewat, nah, la yadurruhu man marra baina yadayhi, itu tidak ada masalah karena kita udah pakai sutro. Tapi kalau kita nggak ada sutro, itu merusak sholat. Ini bisa lihat. Jadi membuat garis dalam konteks sutro tadi ya itu tidak ada masalah. Nah yang ketiga tadi at-tiarah. Jadi at-tiarah saya akan jelaskan lebih detail tadi. Jadi orang mengukur
bahaya atau tidaknya sesuatu dengan sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, atau dia kaitkan dengan tempat, atau dia kaitkan dengan waktu. Itu namanya atiyar. Contoh misalnya, ketika kita mau keluar rumah, mau kerja, atau mau kemana, baru saja kita keluar rumah, tiba-tiba kita melihat ada misalnya kadal buntu, buntutnya nggak ada, kita melihat ke kadal buntu, wah, ini bahaya nih kalau keluar. Kenapa? Melihat kadal buntu. Nah, itu namanya tiara. Atau melihat orang yang menyeramkan gitu, wajahnya misalnya. Lalu kita meyakini, oh, ini bahaya. Saya nggak jadi keluar rumah karena melihat sesuatu yang menurut dia bisa menyebabkan terjadinya kotor atau bahaya. Nah, ini kalau ada orang meyakini seperti itu berarti dia percaya tiara. Itu yang dimaksud melihat. Jadi dia melihat sesuatu lalu dia kaitkan. Oh, kalau melihat seperti ini maka akan begini. Atau mendengar. Ada sesuatu yang didengar, min masmu'in, mendengar sesuatu, suatu suara atau suara apa lagi. Lalu dia kaitkan, oh kalau ada suara begini ini berarti bahaya. Nah itu dia. Atau dia kaitkan dengan zaman. Zaman itu waktu. Nah ini banyak yang terjadi gitu kan. Tidak boleh menikahkan anak di bulan Syuro, bulan Muharram. Ada nggak? Nah, nggak boleh nikahkan di bulan Syawal misalnya, atau bulan-bulan yang lain yang dianggap keramat. Ada yang kayak gitu? Nah, termasuk yang itu ada teman saya mau nikah. Ya, teman dia kuliah di Jogja, aslinya orang Lombok kalau nggak salah, yang putrinya orang Semarang. Sama-sama senang aslinya. Waktu dilamar, ditanyalah sama orang tua putri ini, maaf mas, lahirnya hari pasaran apa? Nah, ditanya hari pasarannya apa? Legi, pon, kliwon, pai, apa-apa? Nah, ini namanya tiara di zaman ya, dengan waktu. Lalu nanti putrinya hari pasaran lahirnya apa? Lalu di otak-atik. Setelah di otak-atik, waduh mohon maaf mas, kayaknya ini bukan jodoh gitu. Stres tuh teman saya, gara-gara hitungan klinik gitu ya. Gara-gara hitungan seperti itu, nggak jadi. Nah, lalu dia cerita, wah begini. Wah, saya bilang, ya udah tinggalin aja. Udah syirik orang tuanya, ya. Udah gitu-gitu. Dan itu banyak terjadi, banyak sekali terjadi. Nah, yang teman dekat saya itu 2 orang yang nggak jadi gara-gara dihitung hari pasaran. Nah, akhirnya yang kedua ini orang Jogja ya, orang kota itu. Dia bilang kasihan yang perempuannya sekarang. Dia nikah dipaksa sama orang tuanya dengan laki-laki lain, tapi hatinya masih mengharapkan dirinya. Teman saya kasihan. Nah, gara-gara apa? Gara-gara tiara kan. Itu ya, itu termasuk tiara tuh. Kayak gitu. Maka itu syirik dan itu bagian daripada al-jibat atau sihir. Nah, terus yang keempat, tadi kan mar'i masmu zaman atau makan. Nah, dengan tempat misalnya. Jadi ada orang menganggap suatu tempat itu angker, baik. Jadi kalau ada orang lewat tempat itu nanti, wah dia nggak akan beruntung hidupnya. Itu termasuk tiara. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah itu minal jin minal syaitan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, semua tempat sama saja. Jadi semua tempat kalau ada yang dianggap angker, keramat dan seterusnya, kalau orang berani melangkahi batu, maka dia akan nasibnya begini dan begini. Nah, itu termasuk tiara dan itu adalah bagian daripada sihir. Nah itulah dia macam-macam sihir yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini. Al-iyafah, wat-qurq dan wat-tiara. Nah tiara kita udah pernah bahas dulu.
Jadi kalau orang sudah percaya tiarah, atau bahasa mudahnya khurafat lah gitu ya, sesuatu yang dipercaya tanpa ada dalil syar'i dan tidak rasional, tapi orang percaya, yaitu tiarah, maka itu akan menghanguskan tiket dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Artinya kalau orang sudah percaya tiarah, sebelum dia masuk surga pasti akan dihisab dulu atau diazab dulu. Bahkan orang yang dihisab secara teliti, fakad halak, maka binasa dia, karena akan diazab dulu pasti. Ada yang pernah percaya tiarah di sini? Ada ya? Wah, hati-hati ya. Banyak-banyak istighfar. Nah, kalau taubat, asal Allahu an yatubu alaih. Semoga Allah menerima taubatnya ya. Nah, semoga Allah. Karena ya Allah lah. Tapi yang jelas, ya kalau kita merasa sudah pernah, maka bertaubatlah kepada Allah. Karena kata Nabi, orang yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab itu syaratnya 4, la yastarquna wa la yattawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan api, tidak pernah percaya tatayyur, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini Bapak sekalian, kalau sudah pernah taubat ya, taubatlah. Banyak-banyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dan semoga kita semua yang hadir di sini bisa masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Amin ya Allah. Itu hadis yang pertama. Lalu yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa su'abatan minan nujum, faqad iktabasa su'batan minas sihri. Zada ma zada." Rawahu Abu Daud wa isnaduhu sahih. Artinya, bisa lihat, kata Nabi, iktabas artinya, makna asal iktabasa itu mengutip atau memetik. Tapi maksud di sini ta'allama, mempelajari. Barang siapa yang mempelajari su'abatan atau su'batan minan nujum, sebagian dari, kata minan nujum itu artinya dari ilmu nujum. Ilmu nujum. Karena bintang itu kan nggak bisa dipetik. Maksudnya, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum. Bapak Ibu pernah dengar ilmu nujum? Kalau di kita ketika mendengar kata ilmu nujum, identik dengan apa? Dengan zodiak. Zodiak itu sama lagi. Dukunnya ilmu nujum ya. Itu dari kata najmun. Najmun itu bintang, jamaknya nujum, bintang-bintang. Maksudnya, orang mempelajari ilmu perbintangan dalam rangka untuk menentukan nasib sesuatu atau nasib seseorang. Ilmu perbintangan itu tidak selalu negatif, ada yang positif. Maka saya ingin mengatakan ilmu nujum itu ada dua ya. Ilmu tentang perbintangan itu ada dua, ada ilmu takdir, ada ilmu tasgir. Ilmu at-takdir, takdir itu artinya dia mempelajari ilmu bintang, ilmu nujum, lalu dia meyakini bahwa bintang-bintang tertentu itu ada pengaruh terhadap kehidupan seseorang atau terhadap akan terjadinya suatu peristiwa di atas muka bumi ini. Itu namanya mempelajari ilmu perbintangan dalam konteks ilmu taksir. Nah, ini haram, ini bagian daripada kesyirikan. Contohnya misalnya, kalau dia melihat bintang A, oh kalau ada bintang A berarti akan terjadi ini dan itu. Nah, gitu. Dia mengaitkan kemunculan suatu bintang dengan suatu peristiwa. Atau kalau si fulan melihat bintang A, oh maka dia akan begini dan begitu. Jadi kemunculan bintang itu
punya pengaruh terhadap kehidupan seseorang atau terhadap suatu peristiwa yang terjadi di atas bumi ini. Nah, itu yang maksud ilmu takdir. Nah, ini syirkul haram. Maka Rasulullah SAW pada satu kali beliau bersabda di hadapan para sahabat. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini kata Nabi. Ini hadis qudsi ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Ada dari hamba-hambaku yang ketika pagi hari dia beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepada Allah. Nah, ini Rasul menyampaikan hal ini ketika selesai sholat subuh yang tadi malam turun hujan. Jadi malam turun hujan, kemudian subuhnya Rasul menyampaikan ini di hadapan para sahabat. Lalu beliau mengutip firman Allah, dan ini hadis qudsi namanya, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Jadi ada di antara hamba-hambaku yang ketika masuk pagi hari beriman kepada aku, tapi ada yang kafir juga kepada aku. Maksudnya apa? Kalau Nabi melanjutkan, "Faman qala mutirna bi nawmi kada wa kada," atau yang dimaksud bi nawmi binajmi kada wa kada, barang siapa yang berkata turun hujan tadi malam itu disebabkan karena bintang ini dan itu, fa innahu kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, maka orang itu telah kufur kepadaku dan dia beriman kepada bintang atau benda-benda langit. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, turun hujan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, maka orang yang berkata seperti itu dia beriman kepadaku dan dia mengingkari benda-benda langit. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Sekalian, ini dalil yang menegaskan bahwa mempelajari ilmu benda-benda langit atau ilmu nujum tadi, lalu dia menganggap punya pengaruh, berarti dia sudah kafir kepada Allah. Kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Maka enggak boleh seperti itu. Ini yang dimaksud ilmu taksir dari ilmu nujum tadi. Lalu seharusnya bagaimana? Nah, ini terkait dengan soal hujan ya. Maka para ulama mengatakan kalau turun hujan, maka doa yang dianjurkan untuk kita baca adalah tadi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita terkena hujan atau turun hujan kepada kita karena karunia Allah dan rahmat dari Allah. Gimana doanya? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Itu doa setelah selesai turun hujan. Kita mengakui bahwa hujan ini adalah karunia Allah. Hujan ini adalah rahmat dari Allah, bukan karena sebab bintang ini dan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang disebut manik tabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri. Itu yang ini, yang ilmu taksir. Sementara ilmu nujum dalam konteks ilmu tasbir, nah ini ada masalah. Contoh misalnya, kita lagi kesulitan di gunung, mana ini jalan pulang. Nah, kita lalu lihat bintang sebagai patokan untuk kita berjalan ke arah mana. Nah, ini boleh. Nah, ini namanya ilmu tasbir disebutnya oleh saya Abu Salim. Jadi kita akan memilih jalan, kebingungan, atau tadi menentukan arah mata angin mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur gitu ya. Nah, dengan matahari misalnya kita bingung ini kiblat mana, lihat matahari, oh itu berarti kiblat di sana misalnya. Itu boleh. Nah, ini namanya ilmu tasbir. Tasbir itu nggak ada masalah. Nah, yang disebut dalam hadis ini tadi adalah ilmu nujum dalam konteks ilmu taksir. Jadi nggak boleh menentukan suatu peristiwa, oh karena ini dan itu, karena bintang ini dan itu nggak boleh. Oh karena ini orang nasibnya sengsara terus hidupnya, kenapa?
karena dia waktu lahir dulu pas gerhana matahari. Nah, itu ilmu taksir. Oh, dia hebat sekali, matanya setiap kali melihat orang jungkir balik. Wah. Ada di film gerhana ya. Nah, itu juga termasuk kehebatan seseorang dinisbatkan kepada karena kelahirannya bersamaan dengan gerhana. Nah, ini juga termasuk ilmu taksir dan ini syirik. Dan ini bagian daripada sihir. Jadi ini Bapak Ibu sekalian apa yang kita bisa bahas ya. Jadi sudah sampai pada dalil kedua. Berhubung sudah tiba waktu isya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, satu pertanyaan kami silakan. Mau apa saja? Tiap modern ya. Ada podcast, isinya bagus oke. Terus di akhir udah itu sebarkanlah 10 kali ke teman. Kalau ada yang bagus, semoga mendapat barokah. Ada yang tidak, kalau tidak barokah nanti mendapatkan bala kebenaran. Itu termasuk tiarah atau bukan? Ya, baik, terima kasih. Ya, orang sekarang macam-macam ya, biar mungkin biar tulisannya itu disebar oleh banyak orang gitu ya. Kalau hanya sebarkanlah tulisan ini, semoga Anda mendapat berkah. Isinya bagus tentang pembahasan hadis Nabi, nasihat para ulama. Tidak ada masalah. Kalau hanya sekedar tidak ada ancaman ya. Semoga Anda mendapat berkah. Atau semoga Anda mendapat pahala dari Allah misalnya. Kalau memang betul isinya bagus ya. Tapi kalau sudah mulai pakai ancaman-ancaman, nah, kalau Anda tidak menyebarkan tulisan ini kepada sekian orang, maka Anda akan kena ini dan itu. Nah, apakah ini? Nah, ini yang jelas ini nggak benar. Ya. Apakah ini termasuk tiaro? Nah, bisa jadi bagian daripada tiaro modern tadi. Karena dia si penyebar pertama mengatakan kalau kamu tidak menyebarkan tulisan ini, maka nanti Allah akan mengazab kamu atau akan terjadi ini dan itu gitu ya, ancaman. Padahal nggak ada dari syaratnya kan. Maka itu termasuk juga mengaitkan suatu bahaya dikaitkan dengan tidak disebarkannya tulisan tersebut. Itu bisa masuk dalam kategori tiaro. Tapi nah tadi ini masuknya at-tasawun bi mar'iin au masmu'in au zamanin au makanin. Masuknya yang mana? Nah, ini masuknya ke masmu' ya. Jadi dia mengukur sesuatu keburukan terjadi dengan apa yang dia dengar atau mungkin dengan apa yang dia baca gitu. Lihat dengan apa yang dia lihat gitu. Dari bacaan itu termasuk tiaro. Maka Bapak Ibu kalau ada tulisan begitu, udah nggak usah disebar, langsung delete saja. Langsung delete, nggak usah percaya. Tapi masih ada nggak orang percaya? Masih banyak ya. Nah, itu langsung nasihati harusnya. Ada orang nyebar tulisan, kalau nggak disebar ke sekian orang akan begini-begini. Langsung nasihati, Pak, ini nggak boleh. Ini sampean tahu dari mana? Oh, saya dapat dari orang yang dari disebar. Langsung di-delete. Jadi, Allah Taala. Ya baik, bisa lihat. Cukup ya? Sedikit Pak. Ini ketika tahun 2006 Pak, setelah gempa selesai ini banyak kalau tahun 6 saya sampaikan itu di rumah-rumah itu biasanya di panti itu dikasih apa namanya sumber atau dikasih bunga ya. Itu karena itu ada kata-kata karena ini sultan suruh untuk menaruh kayak ini supaya nanti selamat kan. Akhirnya ada kata-kata itu katanya namanya tradisi itu supaya dihidupkan jangan sampai tradisi yang bagus itu tidak dilakukan. Itu gimana menurut kita? Ya ini termasuk kesyirikan juga. Jadi dia mengaitkan keselamatan rumah kita dengan benda, dengan makhluk. Nanti insya Allah hadis yang kita akan bahas. Itu termasuk bagian daripada perbuatan syirik dan sihir juga. Sihir dalam arti dari mana kita bisa mengetahui bahwa dengan adanya itu maka rumah kita akan selamat. Masih banyak yang melakukan. Nah, itu termasuk juga bagian dari kesyirikan dan bisa masuk kategori sihir yang dalam arti lebih luas, yaitu Pak. Yang dari kupat juga itu. Apa Pak? Yang dari kupat juga itu. Iya, termasuk.
Termasuk yang bangun rumah ya. Bangun rumah di kuda-kudanya di atas biasanya ada janur ya, ada bendera merah putih ya. Ada apa lagi tuh? Kelapa. Masih ada nggak? Kelapa ya. Nah, itu termasuk. Ngapain? Untuk apa coba itu dipasang? Ada yang tahu? Biar apa katanya? Kan biar rumahnya kuat gitu ya. Nah, itu termasuk bagian daripada asyir. Ya itu Allah Taala. Ya baik, kalau sekalian, mohon maaf ya, karena waktu ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.